Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan zodiak Aquarius untuk bulan Juli tahun 2020. Sekali lagi, ini adalah ramalan untuk Aquarius bulan Juli tahun 2020. Ramalan ini bersifat general, maka resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Ada positifnya dijadikan suatu referensi, ada negatifnya dijadikan suatu kehati-hatian. Oke, langsung saja di hadapan kamu ada satu deck yang sudah saya acak. Saya akan main satu deck aja biar lebih simple. Di sini sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Untuk ramalan asmara, general, ekonomi, perasaan, dan peringatan, ini adalah ramalan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius di bulan Juli tahun 2020. Kita bahas untuk masalah keuangan terlebih dahulu. Untuk masalah keuangan, di sini buat kamu yang punya zodiak Aquarius sepertinya memang bulan Juli bulan yang cukup berat. Artinya di sini memang awal-awal bulan Juli tidak terlalu ada sebuah permasalahan, sampai dengan minggu pertengahan di bulan Juli tidak ada permasalahan, tetapi memasuki minggu ketiga, minggu keempat di bulan Juni tahun 2020 sepertinya ada berbagai permasalahan. Tetapi di sini kamu nggak usah khawatir, ketika memasuki bulan Juli tahun 2020 di awal sepertinya kondisi keuangan kamu di minggu pertama, di minggu kedua berada di dalam kondisi yang cukup bagus. Artinya di sini ada kartu Pack of Pentacles, berarti kondisi keuangan kamu berada di dalam kondisi yang cukup bagus. Tapi di sini memang sebagai kelemahan seorang Aquarius, artinya memang kamu harus berusaha membagi kondisi keuangan kamu ini untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, di sini sepertinya ada kartu Three of Cup. Three of Cup berarti ada 3 kebutuhan primer yang sepertinya harus kamu penuhi. Yang pertama kebutuhan untuk makan sehari-hari, kemudian untuk kebutuhan kamu yang bersifat pribadi terhadap diri kamu, dan yang ketiga atau yang terakhir kalau kamu sudah punya pasangan, kebutuhan untuk hubungan asmara kamu. Dan di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kondisi keuangan yang bagus ini di awal bulan Juli di minggu pertama dan di minggu kedua itu harus bisa kamu manfaatkan sedemikian rupa. Kalau kamu yang muslim, kalau kamu muslim mau berkurban tahun ini ada gambar kambing ya. Kalau kamu mau berkurban tahun ini adalah saat yang tepat. Mumpung kondisi keuangan kamu sedang dalam kondisi yang bagus, maka berkurban tahun ini adalah suatu pilihan yang sangat luar biasa, terutama buat kamu yang muslim untuk berkurban di tahun 2020 ini. Kondisi keuangan yang bagus ini tetapi juga ada beberapa permasalahan. Permasalahannya apa? Ada kartu Two of Swords. Di pertengahan bulan Juli kamu akan dihadapkan kepada 2 pilihan yang cukup sulit. Pilihannya ini akan berdampak kepada kondusivitas keuangan kamu. Artinya memang di pertengahan bulan Juli kamu harus berhati-hati karena ada pengeluaran yang sifatnya besar dan sifatnya tidak terduga. Maka dari itu kamu harus berhati-hati. Untuk bisa menghindari ini, kamu harus berhati-hati dalam menerapkan kondisi keuangan kamu. Istilah Jawanya kudu hati-hati ngecak ke duit. Artinya untuk menerapkan uang itu kamu harus berhati-hati. Karena kalau kamu tidak berhati-hati, maka hal ini pasti akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Tetapi jika kamu berhati-hati, maka kamu akan terhindar dari yang namanya kegersangan kondisi keuangan seperti di bulan Juni tahun 2020. Jadi di sini untuk kesimpulan untuk masalah keuangan sepertinya memang ada sebuah kebebasan finansial. Kebebasan finansial yang terjadi di bulan Juli tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Walaupun memang seperti biasa di sini memasuki akhir bulan Juli ada beberapa masalah keuangan, tetapi kamu harus bisa mencari solusi daripada permasalahan keuangan yang sepertinya memang seperti biasa di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kondisi keuangan cukup lancar, tetapi di minggu keempat seperti biasa Aquarius selalu berada di dalam kondisi yang ngap-ngapan di dalam kondisi keuangan. Jadi hal ini memang harus segera diantisipasi. Harus dicari kunci untuk menghindari yang namanya ngos-ngosan di minggu terakhir bulan Juli tahun 2020. Meskipun di akhir bulan Juli nanti kamu akan makan daging kambing, makan daging sapi, tetapi untuk sisi keuangan juga harus diperhatikan. Artinya kesehatan kamu diperhatikan, jangan terlalu banyak makan daging. Juga sisi keuangan kamu juga harus diperhatikan agar tidak terlalu tipis. Oke? Ini adalah ramalan untuk keuangan Aquarius di bulan Juli tahun 2020. Kemudian kalau untuk asmara bagaimana? Untuk hubungan asmara ada kartu Six of Wands.
ada kartu The Death, ada kartu Knight of Pentacles, dan kemudian ada kartu Ace of Cup. Artinya di sini ada sebuah perbedaan pandangan, ada sebuah perbedaan visi dan misi yang sepertinya cukup kuat sekali. Artinya di awal bulan Juli memang terlihat cukup baik, terlihat cukup tenang, tetapi air yang tenang, tetapi ternyata di bawahnya itu menyimpan sebuah pergejolakan. Artinya di sini sepertinya ada unek-unek kamu yang tertahan di dalam diri kamu. Ada unek-unek yang tidak bisa terbuka dengan pasangan. Sepertinya apa sih unek-unek kamu, terutama buat kamu Aquarius yang memang sudah diburu-buru usia, sudah diburu-buru untuk menikah tahun ini ataupun tahun depan, tetapi sepertinya ada unek-unek yang masih mengganjal di dalam diri kamu, dan ganjalan yang saat ini mengganjal kepada diri kamu ini tidak bisa kamu ungkapkan kepada pasangan kamu karena kamu punya pertimbangan. Kalau kamu ungkapkan itu pilihannya cuma dua, kamu menyakiti pasangan kamu atau kamu malah akan membahagiakan pasangan kamu. Jadi kamu serba salah juga. Kalau kamu berspekulasi, unek-unek kamu ini kamu ungkapkan, pilihannya cuma dua, dia kecewa atau dia malah seneng. Jadi di sini kamu terjebak di dalam situasi yang cukup bimbang untuk bisa terbuka dengan pasangan kamu. Nah, karena kamu terlalu sering yang namanya menyimpan unek-unek ini, maka seperti bom waktu. Kalau bom waktu ini nanti meledak, nanti malah akan berdampak negatif kepada hubungan asmara kamu. Jadi di sini sepertinya memang kamu masih menyimpan rapat-rapat unek-unek yang saat ini kamu tutupi dengan pasangan kamu. Jadi walaupun ada permasalahan pun, walaupun kamu didesak untuk cerita, untuk terbuka dan segala macam, kamu masih menyimpan unek-unek tadi itu. Jadi kamu memang tidak bisa loss untuk melepaskan beban atau unek-unek yang mengganjal di dalam hati kamu dengan pasangan kamu. Tetapi nggak usah khawatir, di bulan Juli tahun 2020 ini meskipun cukup hardang, cukup panas, tetapi di sini sepertinya kamu bisa menutupi itu semua untuk mendapatkan kebahagiaan di bulan Juli tahun 2020 ini. Dan ingat, di bulan Juli ini bukan saatnya untuk bersantai-santai, terutama buat kamu yang mau menikah, kamu harus berusaha keras untuk mewujudkannya dengan segera, karena hubungan yang baik pasti akan diakhiri dengan yang namanya pernikahan, pasti akan dinamakan untuk yang lebih serius lagi. Jadi hubungan ini tidak stagnan gini-gini aja, kok nggak ada nggak ada arah dan tujuannya yang jelas. Jadi saya doakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius yang mau menikah tahun ini, semoga kamu segera disegerakan. Oke? Usaha keras itu pasti, tetapi berdoa, usaha, tawakal itu juga harus dilakukan. Jadi di sini buat kamu yang mau menikah, semoga disegerakan, dan buat kamu yang belum punya pasangan, semoga disegerakan mendapatkan pasangan. Jadi di sini di bulan Juli, kesimpulannya hubungan asmara masih cukup baik-baik saja, walaupun ada unek-unek atau ganjalan atau beban yang ada di dalam diri seorang Aquarius yang tidak bisa terungkapkan oleh kepada pasangannya. Oke? Tetapi itu tidak terlalu menjadi masalah. Mungkin suatu saat nanti kamu akan mengeluarkan unek-unek tersebut dengan pasangan kamu, yaitu menjadi hak kamu gitu loh. Oke, ini adalah gambaran daripada sisi hubungan asmara Aquarius di bulan Juli tahun 2020. Kemudian kita akan bahas untuk masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan di sini sepertinya harus berhati-hati. Karena di sini sepertinya untuk masalah pekerjaan tidak ada yang banyak positifnya. Artinya di sini sepertinya ada kartu The Tower, Four of Swords, Pack of Swords, dan Ace of Wands. Artinya di sini di awal bulan Juli sepertinya beban pekerjaan kamu berat, kemudian ada banyak masalah pekerjaan kamu, permasalahan pekerjaan sepertinya cukup intensitasnya cukup sering. Ini mungkin dampak daripada ketidakhati-hatian kamu di dalam melakukan pekerjaan. Artinya sepertinya di minggu pertama, di minggu kedua untuk urusan pekerjaan kamu terjebak di dalam situasi yang cukup rumit di dalam pekerjaan kamu. Apalagi beban dan tekanan pekerjaan kamu semenjak bulan Juni atau selesai Lebaran kemarin, sepertinya memang urusan pekerjaan menjadi hal yang cukup bermasalah. Artinya di sini memang dampak daripada masalah di bulan Mei, bulan Juni, masuk bulan Juli juga sepertinya masih berdampak kepada sebuah permasalahan di dalam pekerjaan. Mau mundur kok sepertinya sudah sejauh ini, kalau dipaksakan maju kok sepertinya tertekan. Jadi di sini saya sarankan di minggu pertama, di minggu kedua untuk urusan pekerjaan kamu harus berhati-hati untuk terhindar dari yang namanya
permasalahan. Walaupun kamu sudah berhati-hati pun terkadang juga masih keblinger juga, masih terpleset juga. Jadi di sini kamu harus yang namanya semangat untuk menghalau segala bentuk hal-hal yang tidak adil di dalam urusan pekerjaan kamu. Memang masalah pekerjaan masih menjadi permasalahan yang cukup cukup mengacaukan apa impian-impian kamu yang sudah kamu bangun di awal tahun 2020 ini. Tetapi kamu nggak usah khawatir, ketika memasuki fase akhir bulan Juli tahun 2020 atau ketika memasuki minggu terakhir, minggu menjelang Hari Raya Idul Adha, sepertinya kamu akan mendapatkan sebuah kebebasan, akan mendapatkan sebuah ketenangan, akan mendapatkan sebuah hal yang cukup bisa dikatakan positif daripada urusan pekerjaan kamu. Dan di sini sepertinya urusan pekerjaan kamu di akhir-akhir bulan Juli akan cukup membaiklah, bisa dikatakan cukup membaik daripada di awal bulan Juli tahun 2020. Jadi urusan pekerjaan sepertinya memang akan terasa berat di awal-awal bulan Juli tahun 2020, tetapi nggak usah khawatir. Di sini ada kartu King of Swords, Ten of Pentacles, Eight of Wands, dan Ace of Wands, artinya di akhir-akhir bulan Juli tahun 2020, mungkin minggu ketiga, minggu keempat, sepertinya kamu akan mendapatkan hal yang sifatnya positif daripada urusan pekerjaan kamu. Tetapi yang namanya fluktuasi di dalam kehidupan, ya kamu harus berusaha keras yang namanya memahami hal tersebut. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di bulan Juli tahun 2020. Kemudian terakhir, untuk urusan permasalahan, urusan peringatan, dan urusan perasaan, di sini ada kartu The Lovers, ada kartu Three of Pentacles, ada kartu Three of Swords, dan di sini ada kartu Nine of Cups. Untuk sisi perasaan, untuk hubungan asmara tidak terlalu ada sebuah permasalahan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Memang hubungan asmara kamu tidak ada permasalahan nampak dari sisi eksternalnya, tetapi dari sisi internal memang ada unek-unek yang tidak tersampaikan tadi. Nah, karena unek-unek yang tidak tersampaikan tadi memang terkadang menimbulkan sebuah permasalahan, tetapi kalau dari perasaan hubungan asmara di bulan Juli tahun 2020 hampir dipastikan tidak ada yang namanya permasalahan yang cukup serius. Artinya kamu bisa menutup rapat-rapat unek-unek kamu, bisa menutup rapat-rapat permasalahan kamu dengan pasangan, sehingga pasangan kamu ini tidak tahu banyak apa yang saat ini sedang kamu lakukan, apa yang saat ini sedang kamu alami. Sepertinya pasangan kamu ini tidak tahu banyak. Walaupun itu cukup membebani kamu, cukup menguras yang namanya energi kamu dan menyakiti perasaan kamu, tetapi kamu sepertinya memang berusaha keras untuk menutupi unek-unek kamu, sehingga untuk perasaan di dalam hubungan asmara memang tidak terlalu ada permasalahan karena kemampuan kamu untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian untuk perasaan yang lainnya, kamu sepertinya kalau untuk masalah pekerjaan kamu berusaha keras untuk menghindari rasa stres, tapi di sini memang terkadang rasa stres di dalam pekerjaan kamu cukup dominan sekali ya. Artinya di minggu-minggu awal bulan Juli tahun 2020, tekanan demi tekanan di dalam pekerjaan kamu ini memaksa kamu untuk untuk menyirami diri kamu ini dengan semangat, menyirami dengan siraman rohani dan roh halus bagaimanapun itu, sampai sepertinya memang terkadang beban pekerjaan kamu ini membuat kamu stres, membuat kamu pusing, sehingga terkadang kamu ini pengen resign tetapi kok nggak bisa. Jadi sehingga perasaan dalam urusan pekerjaan ini masih bisa dikatakan campur aduk, karena urusan beban pekerjaan yang bertubi-tubi, berusaha untuk menyirami diri supaya bisa lebih tenang, tetapi nyatanya masih malah terjebak di dalam situasi yang cukup berat, di dalam situasi yang cukup depresi, sehingga hal ini kamu terkadang pengen resign tapi kok rasanya masih punya tanggung jawab dan sebagainya. Jadi hal ini sepertinya untuk perasaan di dalam urusan pekerjaan sepertinya masih seperti itu. Dan masalah yang terakhir, untuk permasalahan yang kamu hadapi di bulan Juli tahun 2020 ini, sepertinya tidak terlalu ada hal-hal yang harus kamu khawatirkan, kecuali kamu bisa menghindari yang namanya kecerobohan. Karena seringkali sebenarnya permasalahan yang kamu alami ini karena berasal daripada kecerobohan kamu, daripada sektor keuangan. Ini terkadang memang ketidakmampuan kamu untuk mengatur keuangan yang baik. Nah, hal ini memang terkadang menjadi sebuah permasalahan. Tapi hal ini nggak usah khawatir, karena di bulan Juli tahun 2020 ini kondisi keuangan kamu bisa dikatakan 70% di dalam kondisi yang cukup baik, tergantung dari bagaimana kamu bisa mengatur kondisi keuangan kamu. Jadi memang di akhir-akhir akan terasa ngap-ngapan, tetapi
selama bulan Juli ini, di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kondisi keuangan kamu masih cukup stabil, masih cukup terjaga. Oke, ini adalah ramalan zodiak buat kamu yang punya zodiak Aquarius di bulan Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate sekali lagi tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Semoga kamu Aquarius mendapatkan kebahagiaan di bulan Juli tahun 2020. Ada positifnya dijadikan suatu referensi, ada positifnya kita aminkan bersama, semoga terjadi. Ada negatifnya dijadikan kehati-hatian dan semoga tidak terjadi di dalam kehidupan kamu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Pangasuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.